Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mempertemukan hati-hati para hambanya di atas iman. Dan di sini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah. Ini kecamatan apa, Pak? Patean. Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Yang menarik di Masjid Al-Hikmah, walaupun masjid ini ada di atas bukit, tapi kitab yang ada di mimbar, kitabnya luar biasa, Pak. Judulnya Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rushd. Itu kitab disebut oleh para ulama sebagai ensiklopedi ikhtilaf, sehingga isinya membahas tentang aneka perbedaan pendapat di 4 madhab. Di masjid yang mungkin jauh dari Yogyakarta, tapi pembahasannya sudah ranah fikih perbandingan madhab. Kalau nggih boten nanti menyampaikan kajian isinya tentang itu, Pak. Ya, meskipun dulu waktu kuliah itu termasuk salah satu kurikulum yang dipelajari untuk materi fikih. Baik, ada kajian rutin Bidayatul Mujtahid? Ada? Atau cuman dipasang di mimbar saja? Wonten? Wonten? Kajian Bidayatul Mujtahid. Masya Allah. Berarti jamaah sini pintar-pintar, Pak. Alhamdulillah nggih. Nggih nyuwun sewu nek kula nguyahi segara berarti ini. Baik. Tema kajian kita tidak membahas tentang masalah fikih, tapi membahas seperti yang tertera di background, antara usaha dan takdir. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Ramadan Allah menyediakan untuk kaum muslimin satu malam yang sangat istimewa. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Niku sing bener dibaca Lailatul Qadri napa Lailatul Qadari? Sing bener pripun bacane? Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri? Dalnya disukun apa dalnya di fathah? Disukun. Berarti nyebut yang benar itu Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri? Pripun? Sak nyebute sing penting bener ngoten nggih. Baik. Kalau dalam ayat gimana? Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Dalil disukun apa di fathah? Disukun. Fi lailatil qadri. Dalnya disukun. Sebenarnya bisa dibaca dua-duanya. Jenengan maca Lailatul Qadri saged, diwaca Lailatul Qadari nggih saged. Meskipun beda arti. Kalau dibaca Lailatul Qadri, Al-Qadru itu artinya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengomentari orang-orang musyrikin, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan cara pemuliaan yang sebenarnya. Itu diungkapkan oleh Allah dengan kalimat haqqa qadri. Niki napa wedang jambu napa wedang jeruk? Jeruk itu. Oh, wedang jeruk. Karena di sini banyak jambu ya. Baik. Sehingga kalau disebut dengan Lailatul Qadri artinya adalah malam kemuliaan. Karena malam itu Allah turunkan para malaikat, tanazzalul malaikatu, dan Allah turunkan ar-ruh. Ar-ruh niku sinten? Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam
hiya hatta matla'il fajar. Kemudian bisa juga dibaca Lailatul Qadari, dalnya di fathah. Nek jenengan moco dengan dalnya di fathah Lailatul Qadar, itu artinya malam takdir. Karena kata qadar itu artinya takdir. Maka kita ketika menjumpai musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah takdir, ini termasuk di antara materi lanjutan. Kenapa disebut sebagai materi lanjutan? Karena pembahasan iman kepada masalah takdir itu umumnya dibahas oleh para ulama di bagian akhir. Bagian awal biasanya yang dibahas adalah materi tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Baru iman kepada takdir dibahas di ujung. Dan memang urutan rukun iman nggih ngoten niku. Urutan rukun iman, iman kepada takdir ada di urutan nomor berapa? Nomor 6. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis Jibril. Coba yang ketua takmir Masjid Al-Hikmah pundi ketua takmir? Wonten. Oh, masya Allah. Berarti yang nyuguhkan tadi ketua takmir ya? Masya Allah. Oh, di belakang. Baik. Hadis Jibril niku riwayat sinten? Wakil takmir. Mesti ini nggak hafal nih. Ngaji ini wis Bidayatul Mustahid. Hadis Jibril itu isinya tentang apa? Membahas tentang iman, Islam, ihsan, satu lagi tanda hari kiamat. Baik. Ketika Nabi SAW bertanya atau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang rukun iman. Jumlahnya pinten Pak? Ada 6. Nyun sewu, monggo dipun sebatakan Pak. 1 sebelahnya. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, terus hari akhir, baru setelah itu takdir. Nabi SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina. Kemudian beliau pisahkan di bagian akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang masalah takdir, beliau pisahkan dari yang lain. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan kau beriman kepada takdir. Dibaleni lagi, dan kau beriman kepada takdir. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan penekanan terkait iman kepada masalah takdir. Jangan catat bagian ini ya. Nabi SAW memberikan penekanan berkaitan dengan iman dalam urusan takdir. Kenapa Pak kok diberi penekanan? Ada sebab apa sehingga iman terhadap masalah takdir itu diberi penekanan? Para ulama menjelaskan, karena iman dalam masalah takdir itu penyimpangan yang terjadi pertama kali di kalangan umat Muhammad SAW disebabkan karena gagal paham, disebabkan karena keliru dalam memahami iman terkait masalah takdir. Makanya kalau kita lihat ya, dalam sejarah kaum muslimin, dalam sejarah perjalanan kaum muslimin dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita, ada kelompok-kelompok menyimpang.
kelompok-kelompok menyimpang niku nek dalam kurung rodok bahasa kasar yang kelompok sesat ngoten nggih. Kelompok menyimpang itu latar belakangnya ada dua. Yang pertama ada kelompok menyimpang yang dilatar belakangi karena politik. Niku contohnya apa Pak? Kelompok Khawarij yang memberontak sinten? Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat kecuali sahabat yang meninggal sebelum peristiwa tahkim perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Ini disebut dengan kelompok Khawarij. Orang terima dengan keputusan Ali. Sampai Ali bin Abi Thalib dikafirkan, Muawiyah bin Abi Sufyan dikafirkan, para sahabat sedaya dikafirkan. Ini kelompok yang pertama, kelompok Khawarij. Mereka menyimpang karena urusan politik. Kelompok yang lain yang menyimpang karena alasan politik adalah Syiah. Syiah niku menyimpang, dia tidak mau untuk mengikuti jalannya kaum muslimin karena latar belakang politik. Dados wonten kelompok menyimpang yang dilatar belakangi karena politik. Yang kedua, ada kelompok menyimpang yang latar belakangnya adalah pemikiran. Kelompok yang salah, yang sesat, yang tersesat, yang latar belakangnya adalah karena salah dalam memahami ajaran agama. Nah, kelompok menyimpang yang latar belakangnya karena pemikiran, pertama kali yang muncul niku sekte Qadariyah. Sekte apa? Qadariyah. Sekte Qadariyah sudah muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang yang dia pinter berdebat, pinter ngomong, yang berasal dari daerah Baghdad. Orang ini bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Dan ketika orang Baghdad itu datang ke Mekah, mereka melaporkan tentang keberadaan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad itu punya keyakinan bahwa kejadian itu bersifat tidak karena ciptaan Allah, tapi bersifat tiba-tiba. Al-amru unufun. Kejadian itu bersifat tiba-tiba. Allah tidak menakdirkannya. Lalu ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Akhbirhum anna Ibnu Umar bari'un minhum." Sampaikan kepada mereka kalau Ibnu Umar beda agama dengan mereka. Ibnu Umar beda agama dengan mereka. Maka bagi para sahabat, tidak mengimani takdir sama dengan keluar dari Islam. Dan kelompok Qadariyah itu muncul di zaman para sahabat. Disebabkan karena apa tadi? Gagal dalam masalah iman kepada masalah takdir. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menekankan berkaitan dengan iman kepada masalah takdir. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketetapan Allah itu ada dua. Ketetapan Allah wonten kali. Yang pertama ada yang disebut dengan ketetapan syar'i. Napa niku Pak ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i adalah ketetapan yang bentuknya perintah, larangan, dan aturan. Contohnya perintah sholat, perintah poso. Contoh larangan, larangan praktek riba, larangan berbuat maksiat, larangan berzina, larangan ini, larangan ini. Contoh yang sifatnya aturan, ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada syarat ibadah A, ada syarat ibadah B, dan seterusnya. Kapan ibadah dinilai sah, kapan ibadah dinilai batal, sedaya wonten aturannya. Sehingga nggak bisa Pak wong ibadah sakarepe dhewe. Karena kalau ibadah tidak sesuai aturan sakarepe dhewe ora ditampa. Makanya kalau ada orang misalnya, aku wis menghubungi Tuhan, kapan riyo dina Jumat. Lawang bulan tasih kelihatan demikian terang kok. Wis masuk tanggal 1 Syawal. Sehingga orang ini, kelompok ini, dia tidak berpuasa padahal masih di bulan Ramadan.
Mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari ya, 5 hari, Masya Allah. Sehingga meramaikan khazanah Indonesia, Masya Allah. Tidak ada negara yang hari rayanya paling banyak kecuali Indonesia. Nek dhisik kan sing rame An-Nadir, biasanya An-Nadir itu mendahului 3 hari. Baru setelah itu Naksabandia. Kemudian terjadi perbedaan antara hisab dan ru'yah. Kemudian setelah itu sekte apa lagi? Mungkin kurang lebih ada 5 kali hari raya di Indonesia. Yang paling pertama Jamaah Gunung Kidul. Ini aneh ya. Makanya kadang saya sampaikan kepada kaum muslimin ya, kalau menghadapi seperti ini bagaimana? Pak, jenengan layak bersyukur kepada Allah. Padang Arafah tidak ada di Indonesia. Coba jenengan bayangkan, andaikan Ka'bah, Masjidil Haram dan Padang Arafah di Indonesia. Wong Arab wukuf niku lho bingung, Pak. Niki wukuf tanggal piro? 9 Dzulhijjah. Nah, 9 Dzulhijjah dina apa? Nah, sampean melu sing ndi? Dadi ana wong Malaysia teko ning Indonesia Arab wukuf, bingung. Engko wong luar negeri, wong Saudi rene Arab wukuf, do bingung. Karena wukufnya ada banyak versi. Ini versi An-Nadir, versi Naksabandia, versi Aulia, atau versi mana lagi? Jadinya aneh. Sehingga tidak ada negara yang paling kaya hari raya selain Indonesia. Itulah Indonesia, Masya Allah. Keajaiban tanah air kita. Baik. Terus gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Lah kalau salah ya disalahkan. Sehingga nggak bisa orang kemudian beribadah kok sakarepe dhewe ya. Aturan-aturanku dhewe sakarepe, nggak bisa. Sampai ini menjalankan ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Syariatnya milik siapa? Milik Allah. Oleh karena itu ikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Karena aturan Allah itu ketetapan Allah. Ketika orang melakukan ibadah tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Yang nomor 2, ya, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi ketetapan apa? Syariat. Bentuk ketaatan kita kepada ketetapan syariat, ibadah kita kepada ketetapan syariat adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan, netepi aturan. Baik. Yang kedua, ada ketetapan yang bentuknya ketetapan takdir. Napa niku Pak ketetapan takdir? Semua yang terjadi di alam ini adalah ketetapan takdir. Semua yang Allah ciptakan itu ketetapan takdir. Semua yang kita jumpai di kanan kiri kita itu ketetapan takdir. Untuk bentuk ketetapan takdir, makhluk tidak bisa menghindari. Sehingga tidak ada makhluk yang keluar dari takdir niku mboten saged. Kenapa? Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluk tidak mungkin bisa keluar dari takdir. Karena semuanya berada di dalam kerajaan Allah dan semuanya mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu bentuk ibadah kita terhadap ketetapan takdir itu bukan mengikuti takdir. Kalau mengikuti takdir, semua orang mengikuti takdir. Tapi ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah ridho terhadap takdir. Tegese ridho pripun Pak? Boten emosi, tidak marah, tidak emosi, tidak grundel ketika mendapatkan takdir. Baik takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Ada nggak Pak takdir buruk nih Pak? Takdir buruk niku wonten mboten? Wonten mboten? Wonten. Contohnya napa? Contohnya napa? Musibah, kecelakaan, sakit, ranti duit, ketiban utang, dan aneka bentuk-bentuk yang tidak kita sukai yang lainnya. Sehingga ada takdir baik dan ada takdir buruk. Kalau takdir baik, mungkin manusia merasa senang, dia merasa bahagia.
Tapi kalau takdir buruk, kadang ya loro ati, ora trimo, grundel dan seterusnya. Maka ibadah kita terhadap takdir buruk atau terhadap seluruh takdir adalah merasa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, Nabi SAW berdoa kepada Allah, memohon agar selalu diberi kelapangan dada dan selalu mengucapkan kalimat yang baik pada saat mendapatkan takdir dari Allah Ta'ala. Beliau SAW pernah berdoa kepada Allah, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimatal haqqi, ucapan sing bener, fil ghadabi war ridha, nalikane emosi dan nalikane nesu, ketika sedang bahagia dan ketika sedang susah. Karena terkadang ada orang yang ketika mendapatkan takdir baik, dia senang, dia bahagia, ucapannya ucapan baik. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan takdir yang buruk, dengan sesuatu yang tidak dia sukai, kadang keluar kalimat umpatan, kadang keluar kalimat celaan. Seperti kemarin ya, nyun sewu, waktu kejadian banjir di daerah Demak dan sekitarnya ya. Kan nonton video yang viral itu ya. Kalau delokan banyu wis lali dalane. Nah, terus di bagian akhir video dia bilang, "Geting aku kayak gini." Nah, itu pernyataan pribadi dia, menyatakan kebencian dia terhadap musibah yang sedang dialami. Dan kadang seperti itu muncul dari orang yang dia tidak sadar kalau sebenarnya kalimat ini adalah bukti dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang mengalami seperti ini ketika dia sedang mendapatkan musibah pertama. Pada saat dia sedang mendapatkan musibah pertama, emosinya melonjak, akhirnya dia nggak terima, kemudian keluar kalimat-kalimat umpatan. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan. Nyun sewu, nggih. Biasanya mana yang lebih sedih, Pak? Suami ditinggal mati istri atau istri ditinggal mati suami? Yang lebih sedih yang mana biasanya, Pak? Nggih? Istri ditinggal mati suami. Kalau sebaliknya gimana? Hah? Kalau suami ditinggal mati istri biasanya gimana, Pak? Guyang-guyu, Masya Allah. Kendal ngoten niku, Pak. Subhanallah. Baik. Biasanya ya umumnya mana yang lebih sedih? Istri ditinggal mati suami ataukah suami ditinggal mati istri? Biasanya istri ditinggal mati suami. Baik. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan bagi para wanita yang sedang mendapatkan musibah karena ditinggal mati oleh suaminya. Beliau sampai ngasih peringatan yang sangat keras. Ana bariun minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Aku berlepas diri dengan orang yang al-haliqah, yang gundul rambut, wasyaqah, yang jambak-jambak rambut, jambak-jambak baju, wassaliqah, yang bengak-bengok, teriak-teriak, limauti ahadin, disebabkan karena kematian seseorang. Nah, biasanya kejadian kayak gini dialami oleh wong wedok, oleh perempuan. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kadang dia nggak terima, terus nangis, bengok-bengok, gulung-gulung nggak karuan. Dan di zaman jahiliyah wanita seperti itu. Bahkan sebagian di antara mereka kalau suaminya mati, drijine potong siji. Kalau dia nikah lagi kok mati meneh, potong lagi. Jadi rabi wing 5 mati kabeh kentekan driji. Sebagai wujud rasa empati dia karena sudah ditinggal mati oleh suaminya. Kesedihan itu diungkapkan dengan cara kayak gitu, Pak. Ada yang jambak-jambak rambut, ada yang jambak-jambak baju, ada yang nangis gulung-gulung. Sampai Rasulullah SAW ngasih peringatan yang sangat keras. Yang wong wedok kaya ngene, Nabi SAW berlepas diri darinya. Artinya itu dosa besar.
Karena ini merupakan bukti dia tidak terima, tidak ridho dengan takdir Allah. Nangis nalikane dapat musibah boleh nggak Pak? Kalau ditinggal mati oleh kerabat kita terus kita nangis boleh nggak? Boleh? Sing boten angsal niku sing pripun? Sing bengak-bengok. Nangisnya karo bengak-bengok, karo gulung-gulung, karo jambak-jambak rambut, kadang ada yang membentur-benturkan kepalanya. Di zaman jahiliyah sampai wong wedok niku gundul rambut. Bojone mati langsung gundul rambut. Walhamdulillah tradisi ini tidak ada di zaman kita. Kalau yang nangis gulung-gulung banyak. Dan itu semuanya dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ini salah satu di antara bukti bahwa yang bersangkutan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Baik, kalau sebatas nangis, monggo. Nabi Muhammad SAW ketika putra beliau meninggal dunia yang bernama Ibrahim, di pangkuan Nabi SAW Ibrahim meninggal. Ibrahim waktu itu di usia kurang lebih 1 tahun. Dan itu anak laki-laki satu-satunya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Yang lainnya sudah meninggal. Maka Ibrahim pada waktu beliau meninggal dunia, Nabi SAW menangis. Sahabat kemudian merasa kaget. Ya Rasulullah, tabki. Ya Rasulullah, Anda nangis. Seorang Nabi ditinggal anak mati kok. Ketetapan Allah. Sampai Nabi SAW ngasih peringatan agar kalau ada orang yang meninggal nek ngomong sing hati-hati. Fa innal malaikata tu'amminuna ma taqulun. Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sehingga nalikane jenazah itu masih ada di rumah, orang pada layat, terus do sholat jenazah, ada yang duduk-duduk di situ, maka Nabi SAW ngasih peringatan, jangan mengucapkan kecuali kalimat yang baik, karena ucapannya diaminkan oleh para malaikat. Makanya para pentakziah kudu hati-hati. Bojone wis mati, biasane seduluk meneh sing wedok nyusul, amin. Diaminkan siapa? Malaikat. Dan kadang ibu-ibu juga enggak perhatian. Kalau bapak mati terus nasib kita gimana Pak? Nanti kita enggak makan. Amin. Hati-hati nih Gung. Agar orang menjaga lisannya pada saat dia sedang mendapatkan musibah. Sebab di waktu orang sedang mendapatkan musibah bisa jadi doanya mustajab. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika kita sedang mendapatkan musibah, kita minta kepada Allah 2 hal. Yang pertama apa Pak? Minta agar diberi pahala atas musibah itu. Yang kedua, minta agar diberi ganti yang terbaik atau diberi ganti yang lebih baik. Nabi SAW mengajarkan kalimat doa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang sedang aku alami dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik. Kita belajar seperti ini. Perlu belajar saged ridho nalikane dapat musibah. Dan ridho itu diwujudkan dalam bentuk tidak mengucapkan kalimat yang tidak baik ketika dapat musibah. Nek loro hati pripun Pak? Ada 2 ya yang perlu dibedakan. Ada sedih, ada sakit hati.
Sama apa beda? Beda ya? Baik. Kalau sedih, dia merasa kehilangan sesuatu. Kalau lara hati, itu benci terhadap benci terhadap subjek tertentu. Saya ulang ya. Kalau sedih, itu bentuknya apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Kalau benci, dia tidak suka ya, dengan sesuatu. Kalau sedih boleh, tapi kalau benci tidak boleh. Karena benci ketika dapat musibah berarti dia membenci siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan takdir itu. Maka orang ketika dapat musibah sedih pripun toh, sapiku hilang ya Pak, aku sedih, monggo, tidak masalah. Ketika orang dapat musibah sedih karena misalnya suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, silahkan. Tapi kalau sampai ratrimo, benci, nah ini berbahaya. Karena Allah juga menilai kondisi batin hamba. Nah seperti ini butuh latihan jamaah. Jenengan sakit berlatih bagaimana ketika kita dapat musibah, paksa hati kita untuk ridho dengan ketetapan Allah. Nah salah satu di antara doa yang bisa kita baca adalah kita minta kepada Allah, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kalimat yang benar nalikane nesu lan nalikane seneng, ketika kita sedang bahagia dan ketika kita sedang sedih. Baik, selanjutnya jamaah, berkaitan dengan masalah takdir, di sana ada takdir baik dan ada takdir buruk. Kok Pak, kok bisa Pak takdir ada yang baik ada yang buruk? Katanya semua perbuatan Allah itu baik. Terus yang dimaksud takdir ada yang baik ada yang buruk itu adalah dilihat dari makhluk yang menerima takdir. Kula baleni meleh, saya ulangi ya. Takdir ada yang baik ada yang buruk itu dilihat dari mana? Dari makhluk yang menerima takdir. Tapi kalau dilihat dari perbuatan Allah, sedaya perbuatan Allah niku sae. Kalau dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sehingga dibalik orang sedang mengalami musibah, pasti di situ ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa Pak? Hikmah yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Di balik orang sedang mendapatkan musibah, di situ ada hikmahnya. Di situ ada sisi baiknya. Maka tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan dalam ikrar beliau, wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Meskipun semuanya adalah ketetapan Allah. Namun meskipun di situ ada takdir yang disebut sebagai takdir buruk, tapi takdir buruk ini dilihat dari sisi manusia dan makhluk yang menerimanya. Namun dilihat dari sisi perbuatan Allah, sedaya niku sae, semuanya itu baik. Karena itu walaupun kita sedang mendapatkan musibah, tapi makhluk tidak boleh mencelah Allah. Sebab seluruh perbuatan Allah niku baik. Sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan musibah, diajarkan untuk tetap memuji Allah. Nabi SAW nalikane piyambake mendapatkan nikmat, maka beliau memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika beliau sedang mendapatkan musibah, Nabi SAW tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, apapun keadaannya.
Sebab Allah tetap maha terpuji walaupun hamba sedang diuji dengan musibah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Di balik musibah ada hikmah. Meskipun hikmah itu terkadang tidak diketahui oleh manusia. Baik. Wonten setunggalipun cerita. Diceritain nggak? Nggak usah ya. Baik. Kita lanjutkan. Pribon? Katanya nggak usah tadi. Perlu diceritakan nggak? Nggak usah. Lanjut. Biasanya saya ngantuk do tangi nek diceritani. Ya nyun saya ngantuk dijawili Pak. Ustadz Arab cerita. Baik, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini punya perdana menteri. Perdana menterinya ini orang soleh. Bahkan dia seperti penasehat spiritual bagi sang raja. Dan perdana menteri ini apapun kondisinya, beliau selalu mengucapkan kalimat fihi khair insyaallah. Insyaallah di sana selalu ada kebaikannya. Suatu ketika sang raja ini mengalami kecelakaan sampai akhirnya salah satu jarinya itu putus. Nah, raja merasa sedih karena jarinya putus. Nah, saat perdana menteri ini menjenguk raja yang sedang sakit karena jarinya putus, si perdana menteri ini mengucapkan kalimat fihi khair insyaallah. Insyaallah ada baiknya. Maka spontan sang raja emosi. Drijiku putus kok malah dikomentari kayak gitu. Akhirnya karena raja ini marah, perdana menteri ini dimasukkan ke dalam penjara. Saat beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau mengucapkan kalimat yang sama. Fihi khair insyaallah. Insyaallah ada baiknya. Walaupun dimasukkan ke dalam penjara. Baik. Hingga akhirnya sang raja ini melakukan kegiatan rutin, yaitu berburu di hutan bersama beberapa pasukannya, dan itu kegiatan rutin sang raja. Kemudian berangkatlah sang raja bersama pasukannya, beberapa pasukannya, untuk berburu di hutan. Karena saking semangatnya berburu, ketika dia mengejar sasaran, sampai akhirnya sang raja ini tersesat di dalam hutan, terpisah dari pasukan yang membersamainya. Semuanya berpencar, berusaha untuk mencari sang raja. Hingga akhirnya sang raja ini ditangkap oleh suku pedalaman yang tinggal di hutan itu. Ya, setelah ditangkap, suku ini akan menyelenggarakan prosesi ritual ibadah tahunan, yaitu sesajian. Dan biasanya yang disembelih adalah korban yang ditangkap di hutan itu. Nah, kebetulan ini ada sang raja yang dia menjadi tawanannya. Ya? Sampai pada waktunya ketika sang raja ini mau disembelih, sebelum disembelih diperiksa dulu. Nek ana sing cacat ora sida. Nek ana sing cacat ora sida. Karena tidak boleh mempersembahkan untuk Tuhan kok yang disembelih cacat. Masya Allah. Meskipun wong musyrik ya saya ngerti kaya ngono, Pak. Akhirnya setelah diperiksa ternyata salah satu driji raja ini hilang. Loh kok jarinya hilang satu? Wah, ini kambing cacat kayak gini. Kalau kambing cacat kan nggak boleh dipakai korban. Menungso cacat tidak boleh dipakai untuk sesajian kepada berhala mereka. Akhirnya dengan terpaksa tawanan ini dilepas. Timbangannya tidak ada manfaatnya, dilepas. Mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu kalau dia adalah seorang raja. Tidak kemudian minta tebusan kepada kerajaannya. Mereka nggak tahu. Pokoknya kepentingan dia mau dipakai sesajian, karena tidak memenuhi syarat ya dilepas. Hingga akhirnya sang raja ini ketemu dengan kelompoknya, ketemu dengan pasukannya, kemudian kembali ke istana. Baru di situ beliau sadar. Berarti apa yang kemarin disampaikan oleh Perdana Menteriku itu benar. Di mana beliau selalu mengatakan fihi khair insyaallah. Insyaallah di balik ini ada baiknya.
Dah? Lalu kemudian setelah sampai di kerajaan, sang raja menghampiri Perdana Menteri itu, lalu Perdana Menteri ini dibebaskan. Kemudian sang raja ini tanya sama Perdana Menteri, saya sudah mendapatkan jawaban. Kenapa kamu mengucapkan fi khair insyaallah ketika jariku hilang? Tapi sekarang saya masih punya satu pertanyaan. Pada waktu kamu dimasukkan ke dalam penjara, kau mengucapkan kalimat fi khair insyaallah. Sekarang tolong jelaskan kepadaku, apa sisi baiknya kamu dimasukkan ke dalam penjara? Terus Perdana Menteri itu bilang, loh, wahai sang raja, apakah sang raja tidak ingat kalau saya selalu menyertai sang raja dimanapun sang raja ini bergerak, termasuk ketika jenengan sedang berburu. Nah kalau pas jenengan itu hilang saya ikut, berarti yang ditangkap yang kedua adalah saya. Nek sing jenengan duwe cacat drijine hilang loh, saya utuh gini kok. Andaikan saya ikut ketangkap, maka saya yang jadi korban disembelih. Walhamdulillah fi khair insyaallah. Maka meskipun masuk ke dalam penjara, tetap semuanya ada sisi baiknya. Subhanallah, keyakinan seorang hamba ketika dia sedang mendapatkan musibah, dia tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup ini tidak datar. Sing jengene hidup kata Allah, al yauma nudawiluha bainan nas. Hari-hari di mana kami puter di kalangan manusia. Kadang neng dhuwur, kadang neng isor, kadang mubet-mubet, ora metu-metu nggih. Ya, bar utang, utang meneh, bar utang meneh. Mubeng terus ning kono. Tapi seperti itulah hidup. Allah tidak ciptakan hidup ini selalu datar seperti ini. Nyun sewu, umur berapa Mas? 26, insyaallah. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Baik. Sepanjang kehidupan Bapak sampai di usia 26 tahun ya. Mungkin pengalamannya tidak selama dengan yang usianya 60 tahun ya. Kehidupan jenengan datar atau naik turun? Naik turun. Banyak naiknya atau turunnya? Seimbang. Masya Allah. Bar naik mesti medun, bar turun mesti naik. Padha karo dalan Kendal ya. Munggah medun. Memang seperti itulah kehidupan. Sehingga seorang mukmin meyakini, kalaupun sekarang saya sedang mendapatkan musibah, ini tidak selamanya. Semuanya pasti akan ada perubahan. Sebab Allah tidak pernah menciptakan hidup ini datar. Maka ada satu ungkapan para ulama, dawamul hal minal muhal. Bagian dari hal yang mustahil adalah dawamul hal. Muhal itu artinya mustahil. Sesuatu itu mustahil ketika dia dawamul hal, cuman datar saja. Pasti sing jengene urip kadang ning dhuwur, kadang ning isor, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya orang dalam keadaan selalu mendapatkan musibah. Meskipun orang itu hidupnya sangat tidak enak, meskipun orang itu hidupnya sangat tidak nyaman, tapi dia pasti akan ada satu kondisi dia mengalami kebahagiaan. Demikianlah keadaan kehidupan di dunia. Berbeda dengan kehidupan di akhirat. Nek urip ning akhirat cuma ada dua, nikmat abadi, yang satunya apa? Sengsara abadi. Sehingga sing urip ning swarga nikmat abadi. Tidak ada orang ning swarga kok mendapatkan kondisi tidak enak, itu tidak ada. Sing urip ning neraka sengsara abadi. Sehingga penduduk neraka sedetik pun tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Allah cabut kenikmatan total di neraka. Makanya nggak ada istilah, Pak, katanya dalam teori biologi ini orang kan mengalami proses adaptasi lingkungan. Jadi nek wis suwe ning lingkungan panas ya suwe-suwe ya biasa panas. Akhirnya karena sudah teradaptasi dengan lingkungan, dia sudah tidak lagi merasa kepanasan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan panas. Lah menungso ning neraka niku wis pirang-pirang tahun neraka, Pak. Mereka yang abadi di neraka berapa lama? Tanpa ujung. Nek dihitung pakai umur bumi tidak ada ujungnya.
ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, dan tidak ada batasnya. Dan mereka tidak mati-mati. Rusak dibalik nomornya, rusak dibalik nomornya, gak mati-mati. Apa tidak mengalami adaptasi, Pak? Terus berevolusi, akhirnya jadi manusia-manusia api. Jadi nek kena geni ora krasa lara karena sudah berubah jadi manusia api. Ini bayangan wong sing kliru nih. Meremehkan bagaimana kondisi neraka. Walaupun penduduk neraka itu tinggal di neraka tanpa batas waktu, mengalami siksaan di dalam api ribuan bahkan jutaan tahun, namun mereka tidak pernah mengalami yang namanya nikmat sepeser pun. Baik. Sebaliknya penduduk surga, nggih. Nyun sewu. Panganan sing paling enak napa, Pak? Panganan menurut jenengan sing paling enak napa? Makanan yang paling enak. Menurut apa, Pak? Hah? Contohnya apa? Yang jenengan suka ya, Pak? Buah-buahan. Jambu termasuk. Duren. Seneng duren betul. Baik. Yang paling disukai makanan apa? Jengkol. Jengkol. Paling suka jengkol ya. Andaikan setiap hari 3 kali sehari disuguhi jengkol, bosan nggak? Bosan. Jadi karakter hidup di dunia seperti itu ya. Kita walaupun punya makanan favorit, punya kesukaan tertentu. Contohnya seneng duren. Orang yang sangat demen dengan duren, seneng karo duren. Andaikan dia dikasih duren tiap hari 3 kali sehari seperti nasi, yakin bosan, blenger. Akhirnya jadi apa? Enek, blenger, dia nggak suka dan seterusnya. Itulah karakter hidup di dunia. Baik, coba bayangkan penduduk surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semuanya setiap hari penuh dengan kenikmatan. Pak, apa ora bosen, Pak? Apa ora bosen? Jawabannya kenikmatan di surga niku ditambah. Sehingga orang yang berada di dalam surga, mereka kenikmatannya ditambah. Dapat nikmat grade 1, naik grade 2, naik grade 3, naik lagi, terus ditambah. Sehingga mereka tidak pernah merasa bosan. Sebaliknya, siksaan di neraka ditambah parahnya. Sedangkan di dunia, maka kondisi di dunia ada nikmat dan ada azab. Maka di tempat inilah tidak ada kehidupan yang cuma datar. Oleh karena itu jamaah, yakini sebuah prinsip dalam masalah takdir. Kalaupun kita sedang mengalami musibah, itu tidak akan terjadi selamanya. Pasti nanti akan ada perubahan. Baik. Kok amin? Sing diaminkan apa niku? Utangnya durung lunas mesti biasanya. Selanjutnya, lalu apa peran usaha manusia? Anak kabeh wis ditetapkan oleh Allah, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu peran usaha manusia itu ada di mana? Peran usaha manusia karena mereka tidak tahu takdir. Sehingga walaupun semuanya sudah ditetapkan, tapi kita semua tidak tahu di depan ada apa. Karena kita tidak tahu di depan ada apa, maka kita diperintahkan untuk bekerja yang terbaik, melakukan aktivitas yang terbaik. Sebab kita akan dihisap oleh Allah dengan kerja yang kita lakukan. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kalian, beramallah kalian, maka Allah akan menilai amal kalian, dan demikian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia diperintahkan untuk bekerja karena manusia tidak tahu bagaimana kondisi takdir yang akan dialami, di depan ada apa, bagaimana akan dia dapatkan, dan seterusnya. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Pak, katanya semua orang itu sudah ditetapkan amalnya.
Wong apik ditetapkan amalnya, wong elek nggih sampun ditetapkan amalnya. Sing sugih ditetapkan rezekinya, sing randuwe ya ditetapkan rezekinya. Terus buat apa kita bekerja? Maka pertanyaannya, nopo jenengan ngerti takdir kok sampai bisa melihat kira-kira kamu nanti jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Ya nggak ngerti. Oleh karena itu, karena kamu nggak ngerti, kerja. Sebagai bukti bahwasanya kamu tidak tahu terkait masalah takdir, kamu harus berusaha untuk mencari yang terbaik. Masalah hasil Allah yang menetapkan. Sehingga iman kepada takdir berkaitan dengan masalah kerja itu dilakukan setelah ada hasil. Nah, setelah ada hasil, antara sukses atau gagal. Di saat itulah orang diajarkan, nek sukses kamu harus bersyukur kepada Allah, nek gagal bersabarlah karena ini semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih? Sehingga dia diperintahkan untuk bekerja dalam rangka mencari yang terbaik. Masalah hasil nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan, satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Makhluk tidak bisa. Karena itu, makhluk kalau ingin mewujudkan akibat, dia harus menempuh sebab. Allah Ta'ala bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Nah, makhluk buatan sakit, Pak. Karena makhluk tidak punya kemampuan kun fayakun. Lah terus makhluk pripun? Maka makhluk kalau mau mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha meniti sebabnya. Sing pengen sugih kudu nyambut gawe. Ora iso kok kun fayakun metu duit dhewe, ora iso. Sing pengen pinter kudu napa? Sinau, kudu belajar. Ora iso kok kun fayakun pinter ngombe bekase ustate. Salah. Nyuwun sewu nggih. Jenengan kalau melihat ada sisa minuman kiai yang seharusnya dilakukan apa? Hah? Kalau melihat ada sisa minuman kiai yang harus dilakukan apa? Minta kepada kiai itu. Nyuwun sewu Pak Kiai, sunnah Nabi SAW suruh menghabiskan. Betul nggak? Jadi bukan sisanya buat rebutan, tapi kasih peringatan. Pak Ustadz nyuwun sewu, niku unjukane dereng telas. Sunnah Nabi SAW suruh menghabiskan. Ngerti nggih? Bukan dipakai rebutan. Apa pengaruhnya minum sisa minuman kiai? Hah? Ketularan watu. Ketularan watu. Hah? Baik. Banyak sekali orang punya keyakinan aneh berkaitan dengan masalah sebab dan akibat. Nek sampean pengen pinter, pengen apal Quran, golek ono Quran bekas, terus dibuat teh celup Quran. Masya Allah. Quran kok digawe teh celup. Kadang ada dipakai bubur Quran gitu. Dilumat dicampur karo banyu kemudian diminum. Ini justru bisa jadi menghina Quran. Karena kalau sampai ayat-ayat itu belum hancur ya, sehingga masih utuh kalimatnya terus masuk ke dalam perutnya, campur dengan apa, Pak? Kotoran. Campur dengan kotoran, campur dengan Masya Allah, waliyadzubillah. Tidak boleh Quran disikapi seperti itu. Terus yang benar pripun? Nah, saya pengen hafal Quran ya, kudu sinau Quran yang benar, menghafalkan Quran yang benar. Nek pengen pinter kudu belajar. Tapi Pak, katanya keberkahan itu ada di sisa-sisa makanan. Ya mungkin. Dan kita tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Makanya kan banyak sekali ya. Ada orang dulang anake, kemudian rantai, akhirnya dipangan mbokne. Anake kuru mbokne. Leres badan? Karena bisa jadi keberkahan makanannya yang dapat siapa? Mbokne.
Makanya sing bener mbokne mangan sisa dikekno anake. Ngoten niku. Anake pedesan masalah. Mbokne senengane pedes. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau mau mewujudkan akibat, manusia harus menempuh sebab. Nah, sebab itu semuanya ada jalurnya. Sing pengen ngene ana jalure dhewe, sing pengen rezeki ana jalure, sing pengen pinter ana jalure, sing pengen sehat ana jalure. Tidak bisa semuanya pakai kun fayakun, sebab manusia tidak punya kekuatan kun fayakun. Dukun itu kenapa syirik? Karena seperti ini. Dia melanggar prinsip bahwa orang diajari mendapatkan akibat tanpa sebab. Sampean nek pengen sugih carane ngene, Pak. Kemudian dikasih tahu kudu poso, bar poso rantuk turu 3 hari 3 malam dan seterusnya. Ujungnya edan. Banyak orang yang gagal ya ketika dia mencari ilmu-ilmu yang enggak jelas, sehingga ketika dia tidak menempuh jalur yang benar beresiko karena mereka nyari bantuan jin dan setan. Baik. Namun hanya Allah Ta'ala yang dia bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab. Oleh karena itu jamaah, kalaupun misalnya kita menjumpai, Pak, saya kemarin tuh usahanya kayak gini tapi Masya Allah kok hasilnya banyak. Keberkahan diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi kita sebagai hamba tetap diperintahkan, bekerjalah kamu sesuai dengan kemampuan yang bisa kamu lakukan, sebab kita tidak tahu seperti apa takdir ke depan. Nah, selesai bekerja, maka di sana ada 2 keadaan, antara sukses dan gagal. Kalau sukses, kita diperintahkan jangan angkuh, jangan sombong, jangan ujub. Kembalikan semuanya kepada kuasa Allah. Sehingga seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat, dia tidak merasa, oh ini karena aku iki wong pinter, karena aku adalah orang yang rajin, karena saya adalah orang yang serius ketika bekerja. Dia tidak seperti itu. Yang seperti ini perbuatannya korun. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran cerita tentang Qarun. Nalikane Qarun itu mendapatkan nikmat yang banyak, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku sugih kaya ngene karena aku iki wong pinter. Siapa yang ngomong kayak gitu? Qarun. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Saba ke Syam. Falamma istaqarra indahu qal. Begitu Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di dekatnya, beliau memuji Allah. Lalu beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari Allah. Allah hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah jadi orang yang kufur. Maka orang ketika berhasil, cara yang benar menyikapi keberhasilan adalah kembalikan kepada sinten? Allah. Sebab semuanya ini Allah yang ngasih. Kamu hanya bisa menempuh sebab, masalah hasil Allah yang menetapkan. Yang kedua, ketika orang mengalami kegagalan. Kalau mengalami kegagalan terus gimana, Pak? Ketika kita mengalami kegagalan, maka kita diajarkan untuk ridho kepada takdir Allah. Ridho kepada takdir Allah dalam arti adalah kita selalu husnudzon. Insya Allah ini adalah pilihan terbaik yang Allah berikan untukku. Dan semoga ada hikmah di balik ini yang mungkin kita tidak tahu. Dengan demikian, kita tidak akan benci kepada Allah, bahkan sampai nyuwun sewu nggih, mencela Allah, menghina Allah. Kadang bahkan ada yang menentang Allah, mengatakan takdir itu kejam, Allah itu jahat, waliyadzubillah. Karena semua kalimat ini menunjukkan dia tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dugi jam pinten? Sampai jam 2 insya Allah ya. Bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.